Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 7 November tahun 2025 ya. Ya, senang rasanya ya di hari ini, di Jumat pagi tepatnya teman-teman. Kira-kira saya perhatikan di dashboard motor NMAX saya ini ada jam ya, jam 7 pagi tepatnya, lebih kurang 7 lewat 2 something ya. Seperti biasa teman-teman, saya lagi OTW nih ceritanya nih, melakukan perjalanan dari rumah menuju kantor. Rumah saya di sekitaran sekitaran Tanjung Priok sekarang ini, tepatnya di stasiun Tanjung Priok ya. Segitu macetnya teman-teman ya, di stasiun Tanjung Priok terpantau kondisi jalan sangat macet ya, parah. Dan menuju perjalanan saya pagi ini menuju ke kantor ya, di area Mall Taman Anggrek, Grogol, Jakarta Barat. Jakarta Barat ya, lumayan ya. Itu kalau saya perhatikan di peta overhaul itu kalau salah 23 kiloan, 23 ya kayak gitulah, 23 kilometer gitu ya. Baik, untuk sembari juga menemani jalan sepanjang jalan yang lebih kurang 23 kilo ini, saya pikir ya nggak salahnya juga ya sembari menemani perjalanan ya, kita sambil bercerita, share ya kan, berbagi. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita share, ada yang perlu kita bicarakan ya kan. Ya, oh ya, sebelum terlalu jauh pembicaraan kita, saya selalu membiasakan diri untuk memaparkan perlengkapan alat untuk motovlog saya ya. Baik, di hari ini, di Jumat tanggal 7 November tahun 2025 ini, saya motovlog dengan menggunakan beberapa perlengkapan atau alat. Yang pertama itu adalah action cam yang ada di sini nih. Action cam saya ini mereknya Awsec ATM40R ya. Dan si action cam ini dia kebetulan dalam dus pembelian atau kotak pembelian itu ada disertakan include dengan casing waterproof ya. Jadi ada rumahan gitu, ada rumahnya, ada case-nya. Lalu juga ada dikasih kayak mounting atau bracket-bracketnya yang fungsinya untuk bisa agar si action cam bisa ditempel di stang motor saya ya. Nah, dia ada kayak bracketan gitu. Jadi ibaratnya si action cam Awsec M40R ini ya, puji Tuhannya dia ada komplit lah kita bilangnya, banyak pernak-perniknya. Tapi overall saya perhatikan memang semua action cam sih rata-rata gitu sih ya. Ya rata-rata semua udah dikasih lengkap lah perlengkapan gitu loh. Ya, terus selain action cam juga itu untuk record videonya, untuk suaranya sendiri, audionya sebenarnya dari action cam ini ada nih disertakan kayak mic wireless ya. Cuma sudah berapa kali saya melakukan pengujian mic wireless yang, karena mungkin kelemahannya kalau menurut saya tidak hanya mic wireless ini doang ya, apapun itu. Kemarin waktu nge-record video by handphone ya, memakai handphone itu saya gunakan dua opsi ya, pakai headset dan pakai mic wireless. Tetap kalau pakai mic wireless itu suaranya nggak nyaman lah, kayak berisik gitu ya. Karena overall dia kayaknya ya, menurut analisa saya, dia karena dia menggunakan sinyal pengantar via Bluetooth, jadi suara tuh berisik banget dah. Dan kayaknya tingkat sensitivitas dari penangkapan si mic itu, kalau dia menggunakan mic wireless itu dia lebih sangat sensitif, bahasa kita ya, sangat sensitif. Jadi berisik gitu, jadi sedikit aja suara tuh dia langsung bisa masuk gitu loh. Beda halnya dengan
kalau menggunakan mic yang mic yang terbawa atau beserta dengan kabelnya gitu loh, kayak headset lah. Headset kan ada mic itu, nah itu dia tingkat kebisingan itu enggak terlalu berisik, gitu. Sesederhana itu loh kita bilang. Jadi kalau saya nyimpulkan tuh dia enggak terlalu sensitif untuk menangkap sinyal gitu. Jadi ibaratnya kalau ada suara yang sangat-sangat kayak ini kalau kan motovlog nih kan bahasanya kan mengendarai motor ya. Kita nge-record video kan mengendarai motor yang seginya tuh motor tuh kan ada di jalanan. Yang nama jadi di jalanan itu pasti berisik. Nah, kita butuh mic yang benar-benar bisa kayak meredius ya, yang suara itu bisa terfokuskan dengan suara yang vokal dari mulut kita gitu loh. Jadi suara-suara dari pihak luar tuh bisa tertutupin, nah gitu tuh yang perlu tuh. Nah jadi kemarin tuh mic yang saya pakai adalah mic dari headset murah yang harga 20.000 saya beli, tapi ada tapinya. Saya akalin, saya kasih dia dengan saya balutin dengan menggunakan spons busa spons cuci piring gitu. Itu mic yang saya pakai ya. Nah tapi mic ini saya tancapkan karena kebetulan di Action Cam saya ini tidak ada lubang jack 3,5 nya. Jadi saya pakai alat pihak ketiga, yaitu merecord suara by handphone ya. Pakai handphone. Jadi ada dua device, kalau nge-record videonya pakai Action Cam ini, record videonya. Tapi kalau suara by handphone, menggunakan handphone gitu. Dibantu juga dengan mic, dengan headset. Gitu teman. Baik. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Saya menggunakan Action Cam merek Ausec ATM 40R. Lalu saya menggunakan mic wireless sebagai mic clip on ya. Lalu saya menggunakan HP untuk membantu record suaranya gitu. Ya, itu teman-teman ya. Ada 3 alat yang saya pakai untuk seandainya saya ngomong vlog atau motovlog itu rata-rata seperti itulah saya pakainya gitu. Ya, baik, ini sekarang ini saya di posisi sekitaran JIS ya teman-teman ya. Ya tahu mungkin banyak teman-teman udah tahu juga ya kalau di area JIS ini lagi kreditnya tingkat macet yang begitu parahnya. Mungkin dikarenakan lagi proses pembangunan flyover ya, jembatan flyover lah tepatnya ya teman-teman ya. Nah flyover ini lagi tahap pembangunan di sini, sehingga jalan itu sehingga kaki-kaki dari flyover itu dia kan memakan jalan. Seharusnya jalan ini ada 2 sisi ya teman, ada 2 sisi, ada jalan kiri ada jalan kanan gitu ya kan. Nah jalan sisi sebelah kiri itu dipakai untuk kaki-kaki flyover gitu teman. Jadi tinggal jalan yang satu sisi. Nah jalan satu sisi ini dibagi 2 lagi. Sehingga ya itulah menyebabkan akhirnya tingkat kemacetannya parah, crowded banget gitu, karena jalan yang seharusnya satu jadi dibagi 2. Dan lagi pula mobil-mobil yang lewat di sekitar situ memang mobilnya kontainer semua teman-teman, parah gitu. Jadi tingkat macetnya parah sini gitu. Dan memang di titik yang parahnya memang di sekitar sini doang nih, yang di sekitaran pokoknya lepas dari stasiun kalau kita ngarah keluar ya ke arah kota ya. Itu dari sekitaran JIS ini sampai ke Ancol tuh. Nah, nanti kalau udah sekitaran lepas dari Ancol tuh kayaknya bisa dibilang udah normal gitu, ramai tapi nggak macet gitu lah. Ya baik teman-teman. Nah saya cuma bisa berpesan kepada teman-teman tetap berhati-hati ya. Ini kayaknya saya mau mengkhususkan bagi kita semua, teman-teman kita semua, abang-abang ojol semua yang mau ngendarai motor khususnya teman-teman ya, karena saking padat dan saking rame macet ini akhirnya banyak yang nggak sabar gitu. Banyak ada yang nggak sabar akhirnya ngerasa gerusuh gitu. Ya udah, takutnya nanti kan oleng tuh motornya tuh, udah masuk kolong kontainer, mobil kontainer, sangat-sangat berbahaya teman-teman ya.
bisa merenggut nyawa gitu. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua, tetap berhati-hati ya, tetap fokus, tetap enjoy aja gitu, menikmati perjalanan, nggak usah gerasa gerusu ya kan. Kalau saya berprinsip sih cepat atau lambat ya pada dasarnya kan tetap sampai juga kita ke tujuan kita. Kalau saya kan sampai juga saya ke kantor gitu loh, baik cepat maupun lambat. Nah jadi yang jadi masalah itu adalah kalau toh kita tahu ibaratnya rute dari jalur akses yang kita jalani adalah titik crowded dan titik macetnya parah, tekniknya ya paling sederhana ya, yang berangkatnya itu jam sekian misalnya kita cepatkan lagi gitu, kita curi start kalau bahasa kita ya, supaya amit nih kalau seandainya terjebak macet kita ada spare waktu gitu teman-teman ya. Baik, ini saya sekarang udah di sekitaran sebelah kiri saya nih. Sebelah kiri saya sini nih ada namanya stasiun Ancol ya teman-teman. Ya kita mendekati arah Ancol ya teman-teman. Nah di sini juga parah nih teman-teman, karena titik yang paling krusial itu di sini nih. Nah nih depan nih, sini nih memang dia lagi sangat-sangat sempit banget gitu, pas-pas banget nih. Kalau sempat dia ketemu kontainernya depan tuh udah parah dah gitu. Nah depan tuh ada kontainer kan warna biru tuh, itu udah parah lah tuh. Udah mentok jalan itu. Tapi ada aja tuh pengendara motor yang nggak sabaran ya, yang akhirnya coba menyalip atau motong gitu. Dicobanya masuk tuh sebelah kiri tuh, padahal memang sesempit itu gitu teman-teman ya, tapi dipaksa terus masuk. Nah itu deh, disitulah kemungkinan yang sangat berbahaya yang sehingga menyebabkan rawan insiden ya, kecelakaan gitu. Saya sih nilainya si kontainer juga ya, si kontainer dia nggak bisa terlalu ngambil kanan dikit aja ya, supaya mungkin kalau motornya memaksakan diri masih ada space di sebelah kirinya gitu. Ini kontainer terlalu ngambil tengah, dia cari aman dia gitu. Tapi overall sih bagus juga, supaya mungkin pikir supirnya jangan, si pengendara motor jangan maksakan diri gitu, mungkin ya pikir saya gitu ya. Tapi namanya juga motor ya. Pemotor ini memang orangnya aduh degil-degil semua deh, teman saya ini motor ya kan. Masih ada celah untuk bisa curi nih ibaratnya, masuk ya dicoba ngegas tes ya kan. Ya kalau memang si pengendara motornya skillnya bagus sih oke, bisa lewat ya kan. Tapi kalau masih apalagi emak-emak ibu-ibu ya, aduh jangan deh kalau hal kayak gitu tuh, bahaya gitu kan. Nah nih coba dia kan masuk kan. Nah tuh aduh parah banget tuh, gila terlalu dipaksa ya kan. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau sekiranya nih ada teman-teman yang mungkin melewati area, saya nyebutnya sekitaran JIS atau sampai sekitaran Ancol ya, kalau lewat di sini nih, kalau pakai mobil ya pasrah, mau harus siput ya kan jalannya gitu. Kalau pakai motor kan motornya kelebihannya bisa zigzag kiri kanan ya kan. Nah itu hati-hati aja dah, kalau saya pesan sih tetap hati-hati, tetap sabar ya, utamakan keselamatan gitu. Terus kepada teman-teman ojol semua ya, tetap hati-hati ya abang-abang semua yang mengendarai motor ya. Baik, itu dia terpantau sekarang nih. Mungkin kalau kenapa ini agak ngerem, mungkin karena di depan saya ini ada kontainer ya, jadi kontainer juga dia benar-benar ekstra banget nih, dia tidak mau kencang-kencang, dia tetap slow gitu kan ya, jadi tidak terlalu apa ya, beresiko lah gitu dari dia dan juga pengendara yang lain gitu lah. Jadi sedikit ngerem lah dia gitu. Sebenarnya di depan sana tuh saya yakin tuh lempeng tuh, setelah kontainer ini pasti lempeng jalannya, kosong gitu. Yakin saya. Cuma si kontainer ini tetap dia cari aman lah gitu. Gak terlalu mau ngegas-gas mobilnya kan. Ya, kalau saya perhatikan sebelah kanan saya ini sekarang nih udah mendekati arah pintu masuk Ancol ya teman-teman ya. Terpantau. Nah, nih habis dari sini biasanya nih harusnya tuh udah lempeng aja gitu, nggak terlalu macet gitu teman-teman. Nah karena apa, jalannya udah normal. Jalan itu udah dibagi dua ya, kemarin udah enak lah jalannya, nggak kayak tadi tuh ada penyempitan jalan gitu. Nah
semua pengendara motor tuh udah pada ngegas-gas tuh, udah pada rame gas motornya kan, gitu. Baik, udah melewati sekitaran Ancol, sekarang kita menuju ke oh, enaknya sebenarnya saya menuju ke Kota Tua ya. Nanti depan sana tuh ada belok kiri sedikit ya, ada perapatan kecil. Saya belok ke kiri dikit, masuk ke area Kampung Bandan ya teman-teman ya. Tapi nanti depan sana. Nanti setelah masuk Kampung Bandan, terus lagi menuju ke Kota Tua ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Nah ini nih, di sini nih areanya suasananya nggak terlalu macet ya, karena memang titik itu doang tuh yang dari JIS sampai ke Ancol sono tuh yang memang rawan macet gitu. Tiap hari itu teman, tiap hari sampai Minggu pun saya pikir memang ada terus macet itu. Senin sampai Minggu ya. Karena ya logikanya jalan yang seharusnya dua jadi menjadikan satu, ya itu tuh sebenarnya menjadi masalah. Terus banyak lagi progres konstruksi ya, pembangunan flyover seperti yang saya lihat di atas sana gitu. Ini kenapa dia mulai lempeng, karena ya ibaratnya udah naik semua gitu, udah bisa dibilang tinggal rapin finishing aja sih flyovernya, tinggal rapin dikit gitu. Ya ini dia, saya ambil ke kiri, kita masuk ke nama daerah itu Kampung Bandan ya kan. Ya, teman ya, ini ada pelintasan kereta api, jadi ada rel kereta api, jadi jalannya sangat-sangat jelek, bergelombang parah. Oke, baik, ini dia, kita ada di area Kampung Bandan. Di depan sana, kalau kita gagas terus, akhirnya kita ketemu di area Kota Tua ya teman-teman ya. Ya, jadi akses atau jalur yang saya pakai tiap hari dari rumah ke kantor ya kayak gini nih aksesnya saya pakai nih. Dari rumah terus ke stasiun Terminal Tanjung Priok, ke Enggano, stasiun Tanjung Priok, lempeng kiri terus sampai ke JIS masuk ke sekitar Ancol, terus ambil ke kiri masuk ke Kampung Bandan. Nah nanti di Kampung Bandan ini terus lagi ke kota ya, stasiun kota atau Kota Tua deh tempatnya enak ya, gitu teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini kita udah masuk ke area Kota Tua ya, salah satu tempat wisata di Jakarta nih ya, di sini nih di Kota Tua nih ya. Ini kalau sore menjelang maghrib ya, ini rame bangetan di sini nih. Kalau di pagi hari kayak gini ya kayak gini nih, sepi, karena ya logikanya sih orang semua pada kerja kan, kantor, sekolah, kuliah, apalah gitu kan. Jadi kayak memang ada pengunjungnya di sini di sekitaran Kota Tua nih. Nanti coba tuh kalau sore tuh mau menjelang maghrib, oh parah, penuh seramai-ramainya di sini di sekitaran Kota Tua nih. Ya, baik. Kita udah melewati Kota Tua.
Kita lanjut ke, saya nyebutnya, oh ya lebih enak saya nyebutnya ke jembatan besi aja teman-teman ya. Kita lanjut ke area jembatan besi. Tapi saya perhatiin memang kayaknya hari ini pagi ini kayaknya agak rame ya pengendara, mau apa, kondisi jalan lagi rame ini sekarang nih. Biasanya lagi gini amat nih. Ini ibaratnya rame lah itu kan ya. Tapi nggak macet ya. Saya ini kategorinya nggak terlalu macet. Ramai sih itu kan ya. Biasanya sih nggak gini-gini banget nih ramainya. Biasa aja gitu loh. Ya. Nah, saya lanjut terus. Nah, depan sana tuh nanti ada kayak sejenis flyover apa? eh ya gitu ya, flyover apa sih betulnya? Kita naik ke atas, nanti mentok, ketemu perempatan lampu merah, kita ambil kiri. Nah, pada ketemu ambil kiri itu, itulah namanya area jembatan besi ya teman-teman ya. Nah, ini flyover kan. Ya, agak sedikit ini ya, sedikit apa? Menurut saya sih agak ramai lah itu ya. Jadi saya lagi tadi mau mikirkan, kayaknya agak beda dikit lah hari ini. Agak ramai aja sih gitu. Tapi ya overall masih ini ya teman-teman, masih bisa gas-gas motor lah, nggak terlalu berhenti, benar-benar berhenti macet ya. Nah, kita kalau udah kondisi area jalan, situasi jalan rame itu kan kita jadi sedikit ini ya, ekstra was-was ya. Kita benar-benar, kita udah benar-benar jaga nih ceritanya nih, udah benar-benar safety, jaga, perhatikan santai. Tapi ya nama insiden tuh ada-ada aja gitu, bukan dari kitanya, bahkan kadang ada orang gitu ya yang akhirnya menubruk lah bahasa kita ya, atau ngerem mendadak, atau lampu sennya ke kiri dia belok kanan, atau apalah gitu ya. Padahal kita udah pelan nih, tiba-tiba dari belakang ada aja nyeruduk gitu kan. Ya, saya pernah ngalami gitu ya teman-teman. Di lampu ini lagi kondisi kayak ini nih, kita udah ngerem, tiba-tiba ada aja di belakang tuh. Alasannya nggak sengaja, kebablasan apalah gitu kan. Tiba-tiba kita diseruduk ya dari belakang kan. Saya pernah tuh gitu, aduh heran saya ya. Malah kita udah hati-hati banget nih kan, kendaraan motornya udah slow, tenang kan. Ada aja gitu. Bukan dari kita tapi dari pihak luarnya gitu loh. Kayak kalau udah sedikit rada-rada kondisi jalan rame gini-gini, kita benar-benar ekstra deh gitu. Ya, ini dia teman-teman, kita udah memasuki area namanya jembatan besi ya. Nah, sekedar informasi tuh, di depan sana tuh ada perapatan lampu merah yang, entah ya, saya mengistilahkan itu perapatan lampu merah, yang lampu merahnya itu bener-bener timingnya tuh, waktunya itu bener-bener, aduh, lama banget gitu, bosan nunggunya. Nggak tahu nih berapa menit, mungkin ada 3, 4 atau 5 menit something, atau 10 menit bahkan, nggak tahu saya, lama banget. Dan memang di sini nih, di perawatan lampu merah sini nih, memang semua penjuru ya, dia kan ada simpang 4 pas saya, depan, kiri, kanan, atas, kiri, kanan ya, semua depan ke belakang tuh semua memang benar-benar full ya. Luapan pengguna kendaraan tuh memang sangat banyak di area saya nyebutnya perawatan lampu merah jembatan besi aja ya berarti teman-teman ya. Di sini memang titik ya paling rame lah, paling macet lah gitu. Dan kedua,
karena sini ramai juga mungkin ya, mungkin ramainya juga karena di sini ada pos-pos polisi ya depan. Nah, itu ada pos polisi sebelah kanan saya nih. Jadi ya ada polisi ya, mungkin para pengendara jadi kayak ada rasa-rasa takut sehingga ngerem-ngerem nggak jelas sih kan. Apalagi mereka yang mungkin nggak punya SIM atau something ya. Jadi ya gitulah gue. Jadi di perawatannya agak sedikit chaos, heboh lah di situ, berantakan lah gue. Udah apa muatan apa luapan ya, luapan kan pengendara di situ sangat banyak. Ada pos polisi dan para pengendara tuh rada-rada takut, jadi entah gimana, jadi serba salah gimana nggak ngerti juga. Jadi ya agak chaos lah di perapatan tuh gitu. Baik teman-teman, ini dari perapatan lampu merah jembatan besi tadi kita terus melipir ke depan sana tuh, saya nyebutnya ada mall ya, Mall Season City ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada pada tahu ya, Mall Season City. Ntar lagi ya, sedikit lagi mau kita bisa lihat tuh satu, mungkin bisa nampak ya teman ya. Apa ya? Oh, nah tuh. Nah itu dia teman-teman. Tuh Mall Season City teman-teman ya. Itu dia Mall Season City-nya. Pas depan saya nih, tuh warna biru tuh Mall City. Tulisannya Season pakai S, Season City. Ini udah hampir 7 tahun saya udah pas 7 tahun di Jakarta nih, tapi saya jujur belum pernah tuh masuk ke mall nih. Mall Season City nih. Sementara mall yang dekat kantor saya itu ada 2 mall ya, ada Mall Taman Anggrek, ada mall 3 ya, Mall Central Park ya, ada mall juga Soho ya. Itu yang kayak Taman Anggrek ya, Taman Anggrek saya udah pernah masuk. Sorry, kayaknya Central Park deh, sorry ya, Mall Central Park ya, Mall Central Park saya udah pernah masuk. Mall Neo Soho saya udah pernah masuk. Mall Taman Anggrek deh yang belum gitu. Tapi yang Season City tadi tuh saya belum ada masuk tuh, belum pernah tuh. Ya karena mungkin ya apa ya, rumah saya kan domisilinya di sekitaran Tanjung Priok ya, paling ya mall dekat situ aja tuh, Mall Arta Gading ya kan, MOI, Mall of Indonesia. Yang ke arah sana tuh, ke arah sana ada Mall Ion ya, ke arah sana tuh. Paling 3 mall aja yang sering saya pernah kunjungi ya gitu. Baik, setelah Mall Season City tadi kita terus lagi ke area apa ya? Oh ya, kampus Trisakti ya teman, depan sana ya. Depan sana ada kampus Trisakti. Kampus yang ya, kampus legend ya, kampus reformasi ya. Ya, baik, ini dia. Sedikit lagi ya. Sedikit maaf, agak silau kayak ya. Oke. Baik. Wah, sorry, lagi ada ini rel kereta api lagi ya. Aduh, parah. Dia kan ada besi rel kereta api, jadi kalau lewati ban motor atau mobil dia loncat gitu teman-teman ya. Ya, di depan sana tuh ada flyover ya. Setelah flyover sana tuh ada kampus Trisakti ya. Ya, baik teman-teman. Kita lewati flyover ya dulu.
Ya, ini ya teman. Ya bisa lihat ya, kecil putih sana tuh Trisakti, yang sebelahnya tuh warna biru Untar, Universitas lupa lagi. Ada sih bacanya Tarumagar, apa sih itulah buat teman. Untar lah ya, saya baca dulu kali ya, lupa saya. Taruma na Nagara, Taruma Negara, ya Taruma Negara. Bentar, sebelahnya bersebelahan dengan Universitas Trisakti. Oke, Taruma Negara ya. Baik, setelah kampus Trisakti tadi kita, nah itu di depan tuh ada yang warna biru tuh Soho, yang biru tua, biru mudanya Central Park. Sebelah kirinya lagi sana depan lagi tuh Mall Taman Anggrek. Ya baik, tapi kita harus balik arah ya ke sebelah kanan. Ini lagi cari akses untuk putar balik ya teman-teman. Depan sana ada sih. Ya baik teman-teman, jadi ya saya perjalanan pagi ini ya, rute saya, maaf, dari Tanjung Priok Jakarta Utara menuju ke Mall Taman Anggrek Grogol Jakarta Barat ya teman-teman ya. Ya, saya pikir ya sudah cukup dulu ya teman, saya sudahi dulu karena tinggal balik arah aja sini. Saya selalu tetap minta dukungannya, terus support channel YouTube saya Sudung Sitorus Channel ya teman-teman, dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia ya menonton setiap video-video yang saya upload di channel YouTube saya Sudung Sitorus Channel. Thank you, terima kasih banyak. Dan saya doakan teman-teman semua pagi ini dalam keadaan sehat, dapat beraktivitas, melakukan aktivitas dengan maksimal, dan dibukakan juga pintu-pintu rezekinya buat kita teman-teman semua. Tetap semangat. Baik, salam sehat dari saya Sudung Sitorus Channel. See you and bye bye.